going, Joe! Stop here. I can't drive through them all. Probably something similar to influenza. Because of air travel. Through the air. Coughing. Pan meaning all, the whole world becomes sick all at once. Di awal kisah, kita akan melihat tahun 1968. Seluruh para ilmuwan yang ada di seluruh dunia telah berkumpul di tempat ini untuk membicarakan tentang kelangsungan hidup manusia. Karena seluruh para profesor dan para peneliti yang sekarang sedang ketakutan terhadap sebuah jamur yang bernama Cordyceps, yang bisa mengendalikan sebuah serangga. Apabila jamur tersebut bisa berevolusi, maka bisa menjadi kemungkinan jamur itu bisa menguasai otak pikiran manusia. Dan semua hidupnya akan dikuasai oleh jamur tersebut. Kalau misalkan itu sudah terjadi, semua para profesor dan para peneliti mengatakan kita semua sudah kalah dalam peperangan. So any one of them could become capable of burrowing into our brain billions of puppets with poisoned minds. So if that happens, We lose. Singkat cerita, 35 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2003, terlihat ada seorang wanita bersama ayahnya yang sedang melakukan aktivitas pagi seperti biasanya. Kisah ini akan berfokus kepada seorang laki-laki yang bernama Joel. Dia adalah seorang pekerja serabutan yang mempunyai seorang anak perempuan dan yang selalu saja menemaninya. Seorang perempuan itu yang bernama Sarah, yang sekarang hidup hanya berdua saja di rumah bersama pamannya yang selalu meminta makan di setiap pagi. Mereka selalu hidup bahagia untuk bisa mendapatkan sebuah impian-impian yang selalu diinginkan oleh mereka. Kemudian sang paman tersebut langsung datang, dialah yang bernama Tommy, untuk melakukan pekerjaan bersama Joel. Singkat cerita, akhirnya mereka pun langsung berangkat bekerja. Finish up quick, we'll drop you off. Ain't losing it. Solid. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Sarah melakukan pembelajaran seperti biasanya di sekolah untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, Sarah pun mampir terlebih dahulu ke toko jam untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada ayahnya. Tiba di toko jam, akhirnya Sarah pun langsung memilih beberapa jam tangan untuk diberikan hadiah kepada ayahnya. Namun tiba-tiba saja sang pemilik toko mengatakan kepada pegawainya untuk segera tutup sekarang, karena situasi sekarang dalam bahaya. We're done for today. It's 3:15. We close at 7. Already finished. طب خلصني اعطيها اياها بقى. Tak terasa malam pun telah tiba. Sarah yang tidak memperdulikan kejadian tadi siang dan dia terus menunggu sang ayah tercinta untuk pulang bekerja. Akhirnya dia pun telah bertemu dengan ayah yang sudah lelah bekerja untuk bisa memberikan sebuah kejutan. Karena hari ini adalah ulang tahun sang ayah, sehingga Sarah langsung memberikan sebuah kejutan. That was lame. Where'd you get the money for this? Sungguh tanpa diduga, Joel sangatlah senang terhadap hadiah yang diberikan oleh Sarah. Karena itu adalah jam tangan yang telah diberikan oleh istrinya beberapa tahun yang lalu ketika masih hidup, dan sekarang sudah diperbaiki. Pada malam hari spesial untuk ayahnya, mereka berdua akan melakukan nonton bersama sampai larut malam. Hingga pada akhirnya, Sarah pun telah tertidur. Huh? But I'm in jail. It doesn't fucking matter. You gotta bail me out. God damn it, Tommy. I'm sorry.
Selang beberapa lama kemudian, ketika tengah malam, Sarah tiba-tiba saja terbangun karena Joel, sang ayah tercinta, tiba-tiba saja menghilang dari rumah. Karena Tommy telah menghubunginya beberapa waktu yang lalu untuk meminta bantuan, dia telah ditangkap oleh polisi. Setelah Sarah berkeliling rumah untuk mencari ayahnya, tiba-tiba saja seekor dogi langsung datang ke rumah. Dia terus saja menggonggong seperti meminta tolong kepada Sarah. Akhirnya Sarah pun langsung memaksa anjing tersebut untuk pulang. Come on, Mercy, please. Entah apa yang terjadi, anjing tersebut malah menjauh. Kemudian Sarah pun langsung memasuki sebuah rumah tetangga. Diduga rumah itu malah terbuka secara begitu saja di tengah malam. Karena sangat curiga, akhirnya Sarah pun mulai memanggil tetangganya untuk bisa menutup pintu kembali. Karena tidak ada suara pun yang nyaut, akhirnya Sarah pun langsung dikagetkan dengan banyak sekali lumuran darah di tengah-tengah lantai. Seorang tetangganya yang sekarang sudah berlumuran darah, namun anehnya dia menyerang satu sama lain, sehingga Sarah pun langsung kaget. What are we doing, Joe? Untung saja Joel langsung mengambil tindakan membunuh tetangganya dengan secara brutal, sehingga mereka pun langsung bergegas pergi dari tempat ini. Sampai sekarang kita semua pun belum mengetahui apa yang telah terjadi. Namun yang jelas, di mana salah satu dari mereka mulai saling menyerang dan memakan manusia yang lainnya, sehingga seluruh kota pun langsung porak-poranda. Bahkan semua orang pun langsung datang ke jalanan untuk pergi dari kota ini, di mana Joel dan Tommy sekarang siap-siap untuk menemukan jalan pintas. Namun sayang sekali, situasi pun semakin mencekam. What the fuck? Stop here. I can't drive through them all. Sungguh tanpa diduga, akibat pesawat yang jatuh di depan mobil, mereka pun mengalami kecelakaan, sehingga Sarah pun harus bisa digendeng oleh Joel, dan Tommy telah terpisah bersama mereka. Dia pun langsung mengatakan untuk bisa memutar gedung dan akan bertemu di ujung bangunan. Namun sayang sekali, seseorang yang sedang memakan salah satu yang lainnya, dia pun telah melihat Joel dan Sarah, sampai dia pun telah dikejar. Easy now. We're not sick. Untung saja Joel dan Sarah diselamatkan oleh seorang petugas yang telah menembak orang tersebut. Namun tiba-tiba saja Joel dan Sarah langsung dinyatakan bahwa dia harus dieksekusi, karena seluruh kota dan isinya akan diratakan oleh seluruh para petugas. Ketika Joel akan ditembak, untung saja Tommy langsung menyerang. Lalu tiba-tiba, We are not sick. Please don't. No. Tommy, help me! Joe. singkat cerita, 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2023, terlihat ada seorang anak kecil yang sedang sempoyongan melihat semua dunia yang sekarang sudah hancur porak-poranda, di mana semua orang tidak mempunyai sebuah harapan. Kita akan melihat Boston 2023. Terlihat ada sebuah perbatasan di mana seluruh para tentara telah melihat anak kecil tersebut dan mereka langsung menghampirinya. Sungguh tanpa diduga, seluruh warga termasuk anak kecil yang baru saja tiba di tempat ini telah dieksekusi mati, di mana seluruh para pekerja, salah satunya adalah Joel, yang sekarang sudah berada di tempat ini untuk melanjutkan hidup. Mereka semua di bawah pimpinan Verda untuk bisa menjaga satu sama lain, karena mereka sekarang sudah hidup sekarang.
Kemudian, di sisi lain kita diperlihatkan seluruh para warga yang telah dikumpulkan di lapangan untuk bisa melihat eksekusi mati salah satu dari mereka yang tidak menurut. Terlihat Joel yang berada di tengah-tengah kerumunan melihat ada satu petugas yang telah memanggilnya untuk melakukan transaksi. Entah apa yang dilakukan oleh Joel sekarang, tetapi yang jelas dia sekarang sudah terpisah dengan Tommy. Sekarang berada di bawah lingkungan Verda, membawa beberapa surat dan kupon sebagai uang ataupun alat tukar yang berlaku di tempat ini, di mana Joel sekarang mempunyai sebuah bisnis perdagangan narkoboy untuk bisa menyogok seluruh para penjaga di tempat ini supaya bisa mendapatkan akses. You want him or not? 200 for the other guys, 200 for you. Stay safe. Kemudian di waktu yang sama di sisi yang lain kita diperlihatkan satu kelompok lagi yang bernama Firefly. Mereka adalah satu kelompok yang kuat sama persisnya dengan Verda. Terlihat ada seorang wanita salah satu Verda yang bernama Tess. Dia yang sedang menyusup ke dalam kelompok tersebut untuk melakukan transaksi, yaitu membeli 2 aki mobil untuk bisa melakukan perjalanan yang sangat panjang. Namun tiba-tiba saja dalam perbincangannya ada sebuah bom meledak. Sungguh tanpa diduga, akibat ledakan tersebut untung saja Tess berhasil melarikan diri. Ternyata kelompok Verda bersama konco-konconya telah menyerang Firefly untuk bisa membebaskan seluruh para warganya. Akhirnya Tess ditangkap. They're shooting at us. Kemudian di sisi yang lain masih di markas Firefly, kita akan diperlihatkan seorang gadis yang telah dirantai beberapa hari. Diduga dia adalah gadis yang telah terinfeksi terhadap sebuah makhluk tersebut. Namun dia tidak pernah berubah menjadi monster, sehingga seluruh para peneliti terus saja mengujinya untuk bisa mendapatkan hasil yang pasti. Fuck you. Are you gonna pay, motherfuckers? Kembali lagi kepada Joel yang masih berada di lingkungan Verda, di mana dia telah bertemu dengan seorang informan untuk bisa mendapatkan sebuah peta. Karena Joel sekarang masih saja mencari sahabatnya yang bernama Tommy. Sampai 20 tahun lamanya ketika kejadian tersebut mereka berdua telah berpisah. Menurut informan bahwa Tommy berada di sisi yang lain di menara Verda di ujung barat. Sehingga Joel langsung memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut dan mencari Tommy. Sayang sekali mereka harus bisa mendapatkan sebuah kendaraan dan kendaraan tersebut harus dipasang 2 aki supaya bisa mendapatkan perjalanan yang sangat panjang. Akhirnya Joel mendapatkan pencerahan. It's the Cody Tower. Kemudian ketika Joel pulang ke rumah, dia pun langsung menyusun strategi untuk pergi dari kelompok Verda dan akan mencari Tommy sahabatnya di sisi yang lain, membawa beberapa peralatan untuk bisa mendapatkan aki mobil tersebut. Namun dia harus tetap saja menyusun sebuah rencana sampai bisa keluar dari markas Verda. Setelah dia pusing untuk bisa memikirkan rencana tersebut, tiba-tiba saja Tess telah datang. Dia mengatakan telah dibabuk oleh kelompok Firefly dan aki tersebut telah dijual kepada seseorang, sehingga mereka berdua harus bisa merebutnya. Joe, What? he sold our battery to someone else. Need the battery, Tess. Truck's no good without. Joel, listen, Robert is terrified of you. So let's go hunt that motherfucker down. Kembali lagi ke sisi yang lain kelompok dari Firefly, di mana seorang gadis yang terus saja berusaha untuk keluar dari tempat ini. Kemudian kita melihat ada seorang wanita yang baru saja datang untuk bisa melihat gadis tersebut. Diduga wanita inilah yang telah memimpin kelompok Firefly. Dialah yang bernama Marlin.
langsung menemui gadis yang telah disekapnya beberapa waktu yang lalu karena dia telah tergigit oleh seorang monster. Dialah yang bernama Ellie. Entah apa yang terjadi ketika Ellie digigit beberapa waktu yang lalu, dia tidak berubah menjadi monster, tetapi dia masih sehat walafiat. Sehingga Marlin pun langsung memberikan sebuah kejelasan kepada Ellie untuk pergi ke sebuah sisi barat, karena di sana ada seorang dokter yang menjadi peneliti untuk bisa mengakhiri semua musibah dan bisa mendapatkan vaksin. Why won't you let me go? He's here. 5 minutes. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Joel dan Tess yang sekarang akan melakukan penyusupan, karena mereka harus bisa mendapatkan 2 aki mobil untuk bisa dipasangkan dan melakukan perjalanan yang sangat panjang bertemu dengan Tommy di sisi barat, di mana mereka masuk ke dalam sebuah terowongan yang sangat panjang yang tidak pernah dijamah oleh manusia selama bertahun-tahun. Setelah mereka masuk terus lebih dalam untuk bisa menyusup ke dalam markas Firefly, namun ada sesuatu yang telah terjadi. Lalu tiba-tiba This one's done. sungguh mengerikan sekali. Seseorang yang telah terinfeksi dengan jamur cordyceps, dia telah menyatu dengan alam. Namun untungnya dia telah mati. Sehingga mereka pun langsung mencari jalan keluar untuk bisa menuju ke perbatasan kelompok Firefly, di mana mereka terus saja menggerusuk ke dalam sebuah lubang yang sangat dalam untuk bisa mendapatkan 2 aki mobil tersebut. Namun tiba-tiba saja dikagetkan ada di balik pintu. Ternyata sudah terjadi penyerangan. Yes. Sungguh sangat disayangkan sekali, aki mobil yang telah dicuri oleh mereka ternyata terdapatkan baku tembak, sehingga aki mobilnya telah rusak. Namun mereka berdua masih saja tetap siaga untuk bisa mencari aki mobil yang satunya. Ketika mereka telah menyusuri sebuah lorong, tiba-tiba saja terlihat Marlin dengan keadaan terluka dan meminta tolong. Joel? You okay? Untung saja kejadian tersebut masih bisa ditahan ketika Ellie menodongkan pisau kepada Joel. Tiba-tiba saja Marlin langsung mengatakan kepada Joel untuk bisa mereda semua apa yang telah terjadi. Dia harus bisa menyelamatkan Ellie dari tempat ini, karena Ellie adalah sebuah aset yang sangat berharga. Walaupun mereka masih saling menodongkan senjata karena satu kesatuan tidak ada yang sama, di mana Verda dan Firefly adalah musuh bebuyutan. Namun Joel mengatakan dia menginginkan sesuatu yang ada di tempat ini dengan sebuah alasan bahwa di mana Marlin akan memfasilitasi apa yang diinginkan oleh Joel. Bukan hanya aki, tetapi kendaraannya pun akan diberikan dan persenjataan bersama amunisinya akan dibawa, dengan satu syarat, harus bisa menyelamatkan Ellie. Not just a battery. The whole thing. Do I swear? Asshole! Okay, here's the deal. Now, Ellie, let's go. Don't fuck this up. Singkat cerita, setelah menyetujui persyaratan bersama Marlin, akhirnya Joel dan Tess membawa Ellie ke suatu tempat untuk bisa diamankan. Mereka harus bisa mengeluarkan Ellie dan membawanya ke sebuah markas Firefly di sisi barat untuk bisa menyerahkan Ellie ke sebuah dokter dan ilmuwan yang sedang meneliti sebuah vaksin, tetapi tidak diceritakan dengan detailnya, sehingga mereka pun harus bisa menunggu sampai larut malam. So, who's Bill and Frank? 60s song, they don't have anything new. Walaupun sampai saat ini Tommy tidak mengerti kenapa Ellie sangatlah berharga bagi mereka. Yang jelas, Tommy menginginkan semua fasilitas yang akan diberikan oleh Marlin, sehingga mereka pun harus bisa menunggu sampai larut malam untuk bisa mengeluarkan Ellie dari tempat ini dan akan menyusup menuju sebuah perjalanan yang sangat panjang ke sisi barat. Sampai pada akhirnya Joel pun langsung bertanya kepada Ellie kenapa dia sangatlah berharga bagi semua orang, tetapi Ellie tidak bisa menceritakannya. Yang jelas, Ellie adalah seorang yang sangat berharga untuk bisa diselamatkan oleh mereka. Setelah perbincangan yang sangat panjang, akhirnya mereka pun harus bersiap untuk berangkat. You got a jacket in your pack? Yeah. Go.
Situasi pada malam ini, semua para petugas pun sedang melakukan patroli dengan sangat ketat untuk bisa melindungi semua orang yang ada di tempat ini. Salah satunya mereka harus benar-benar siap siaga. Untung saja di mana Joel bersama Tess telah mendapatkan sebuah jalan rahasia untuk bisa keluar dari tempat ini. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil menyusup untuk keluar dan akan pergi dari markas Verda. Holy shit, I'm actually outside. Situasi yang sangat menegangkan, di mana mereka harus terus mengendap-endap dan keluar dari perbatasan. Di mana Ellie terus saja diberikan instruksi oleh Tess untuk tetap tenang dan dia harus berada di belakang karena ini adalah situasi yang paling berbahaya. Satu kali saja dia ketahuan oleh para petugas, maka mereka akan langsung dihukum mati di tempat umum. Seperti halnya yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu. Namun sangat disayangkan, situasi mereka semakin terjepit karena seluruh para petugas terus saja berpatroli. Hingga pada akhirnya mereka pun telah ketahuan. What the hell? Don't move! Get on your fucking knees. Get on your fucking knees. Just get on your knees. Just get on your knees. Kemudian Joel, Tess, dan Ellie sekarang hanya bisa berlutut. Mereka pun langsung dites terlebih dahulu oleh sebuah alat untuk bisa memastikan terinfeksi atau tidak. Ketika Ellie akan dites, akhirnya Ellie pun langsung memberontak. Fucking mind. Ellie, what? Get out of the fucking way! Whoa, whoa! No, sick! I'm not sick! Look! Sungguh tanpa diduga, akhirnya mereka pun telah mengetahui bahwa Ellie telah tergigit. Sehingga Tess dan Joel pun langsung merasa iba untuk bisa pergi dari tempat ini membawa Ellie. Namun Ellie terus saja meyakinkan bahwa dia telah kebal terhadap infeksi tersebut. Dia telah tergigit sudah beberapa hari yang lalu. Sampai pada akhirnya mereka pun langsung memutuskan untuk membawa Ellie ke sebuah tempat dan pergi dari markas Verda. Sungguh disayangkan sekali, season 1 episode 1 harus berakhir di sini. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah Ellie benar-benar dia kebal terhadap infeksi tersebut? Dimanakah Joel dan Tess akan mempercayai Ellie? Pastinya ini menjadi sebuah keraguan yang sangat mendalam. Dan bagaimanakah mereka akan melalui semua rintangan yang ada di luar sana? Semua orang yang telah terinfeksi pastinya akan terus saja memberontak. Ya, pastinya ini akan menjadi sebuah kisah yang sangat seru. Jangan sampai terlewatkan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.